Damaskus. Tak hanya dikenal sejarah sebagai kota yang dermawan karena kemakmurannya, namun juga pemurah karena sifatnya. Ibu kota Suriah ini adalah pusat budaya dan komersial yang penting. Para sejarawan memperkirakan kota ini dibangun pada masa prasejarah, dan kota tua ini terus berkembang tak lekang oleh waktu. Kota tertua di Timur Tengah ini didirikan pada milenium ketiga sebelum Masehi. Meskipun Damaskus terkenal sebagai kota kuno, namun masih belum jelas kapan tepatnya oasis itu pertama kali dihuni. Penggalian pada tahun 1950 menunjukkan bahwa pusat kota ada pada milenium keempat sebelum Masehi di Tal al-Salhiyah, Tenggara Damaskus. Tembikar dari milenium ketiga sebelum Masehi telah ditemukan di kota tua dan disebut Damaski, yang ditemukan di tablet tanah liat di Ebla yang berasal dari periode yang sama. Referensi tertulis pertama yang pasti tentang kota ini ada dalam tablet hieroglif Tel el Amarna di Mesir, di mana kota tersebut terdaftar di antara wilayah yang ditaklukkan oleh Thutmose III pada tahun 1490 sebelum Masehi. Pada milenium pertama sebelum Masehi, Damaskus menjadi ibu kota kerajaan Aram yang sejarahnya diketahui melalui referensi Alkitab dan catatan Asyur. Jejak material penting dari periode itu adalah ortostat basal atau lempengan batu yang menggambarkan sphinx bersayap ditemukan selama penggalian di Masjid Agung. Pada abad-abad berikutnya sebelum Masehi, Damaskus jatuh seperti ibu kota lainnya ke tangan penakluk asing, yaitu ke Asyur pada abad ke-8, Babilonia pada abad ke-7, Persia pada abad ke-6, Yunani pada abad ke-4, dan Romawi pada abad ke-1. Dengan penaklukan Alexander Agung pada 333 sebelum Masehi, Damaskus menjadi bagian dari dunia Helenistik selama hampir 1000 tahun. Pemukiman Aram hidup berdampingan dengan pemukiman Yunani baru yang mengikuti rencana Hippodamian atau ortogonal. Penggabungan ke dalam Kekaisaran Romawi melanjutkan tradisi Helenistik dan memberi Damaskus status dan anugerah yang patut ditiru dari sebuah metropolis di bawah Hadrian yang memerintah pada 117 sampai 138 Masehi dan sebuah koloni di bawah Severus Alexander yang memerintah pada 222 sampai 235 Masehi. Terdapat benteng di sudut barat laut sebagai fondasi Romawi. Sekitar 660 kaki atau 200 meter dari sebelah timurnya, terdapat Masjid Agung Damaskus yang dibangun oleh Bani Umayyah di situs yang sama dengan gereja Bizantium Santa John, kuil Romawi Jupiter, dan tempat suci Aram dari Hadar. Bangunan lain yang masih dilestarikan adalah Kapel Ananias, memperingati pertobatan Saulus dari Tarsus di Damaskus yang menjadi Rasul Paulus. Bangunan itu berdiri di dekat ujung timur Jalan Midat Pasa yang juga dikenal sebagai jalan yang lurus dalam Perjanjian Baru. Seperti bagian Suriah lainnya, kota ini dikristenkan pada abad keempat. Dengan pembagian Kekaisaran Romawi pada tahun 395, Damaskus menjadi pos militer penting bagi Kekaisaran Bizantium. Perbedaan doktrinal, teologis, dan politik bagaimanapun semakin memisahkan Konstantinopel dari Suriah. Selain itu, perang Persia pada abad ke-6 yang sebagian besar terjadi di tanah Suriah menghancurkan kehidupan ekonomi negara tersebut.
Akibatnya Damaskus membuka gerbangnya dengan tidak segan-segan kepada tentara Muslim pada tahun 635. Pada tahun 661 Muawiyah, Khalifah Umayyah pertama mendirikan istananya di ibu kota Suriah dan mendirikan pusat pemerintahan di sana. Selama hampir 1 abad setelahnya, kota itu berfungsi sebagai ibu kota kerajaan yang meluas dari yang sekarang menjadi Spanyol hingga perbatasan Cina saat ini, yang paling jauh jangkauannya dari yang pernah dicapai dalam sejarah Islam. Monumen utama yang masih ada pada periode ini adalah Masjid Agung Damaskus, dibangun oleh Khalifah Umayyah Al-Walid antara 706 dan 715. Meskipun telah rusak, dibakar, dan diperbaiki beberapa kali, namun Masjid Agung Damaskus tetap menjadi salah satu keajaiban arsitektur Islam. Setelah jatuhnya Bani Umayyah pada tahun 750, penerus Abbasiyah memindahkan ibu kota mereka ke Baghdad. Damaskus mundur ke status kota provinsi, dikenakan hukuman oleh dinasti baru karena banyak pemberontakannya. Bangunan Umayyah dihancurkan dan benteng kota dibongkar. Ketika rute perdagangan berubah, Damaskus juga kehilangan banyak keunggulan ekonominya. Situasi tidak membaik dengan penyerahan kedaulatan dari Baghdad ke Kairo pada akhir abad ke-9 atau ketika para petualang Turki bergiliran memerintah Damaskus baik secara independen atau di bawah kekuasaan nominal, baik Fatimiyah atau Saljuk selama abad ke-11. Perang salib menjadi ancaman serius bagi kota tersebut pada akhir abad ke-11. Damaskus mengalami banyak serangan dan pengepungan serta kehilangan sebagian besar daerah pedalamannya. Selama periode kacau ini, tembok kota dibangun kembali dengan gerbang yang diperkuat dan sebuah benteng didirikan di sudut barat laut kota. Munculnya pemukiman yang homogen, tertutup, dan mandiri muncul pada periode ini. Pada abad ke-12, kota ini dibagi menjadi komunitas terpisah. Setiap lingkungan dilengkapi dengan fasilitasnya sendiri, termasuk masjid, pemandian, dapur umum, pasokan air mandiri, dan pasar kecil. Era baru dibuka ketika Nur al-Din, seorang emir atau komandan militer Turki yang kuat, merebut kota itu pada tahun 1154 dan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota kerajaan yang kuat dan basis untuk kampanye militernya melawan tentara salib. Selama lebih dari 150 tahun, Damaskus adalah basis perjuangan Muslim melawan perang salib. Damaskus mengalami 2 bencana besar berturut-turut di tengah periode Mamluk. Yang pertama, wabah pes memusnahkan setengah dari populasi kota. Bencana kedua adalah penjarahan kota pada tahun 1401 oleh Timur, disertai dengan kebijakannya untuk mendeportasi pengrajin terampil ke ibu kotanya sendiri di Samarkand atau sekarang Uzbekistan. Penaklukan Utsmaniyah membuat Damaskus kehilangan posisi politiknya, tetapi tetap mempertahankan kepentingan komersialnya. Penggabungan Timur Tengah dan Balkan menjadi satu kerajaan yang memfasilitasi perdagangan internal. Tetapi kebangkitan keunggulan Eropa dalam perdagangan internasional mengurangi peran kota-kota Suriah sebagai depo terakhir dalam perdagangan darat dari Asia ke Mediterania. Stimulus utama kegiatan ekonomi di Damaskus selama periode Ottoman adalah musim haji. Sultan Ottoman setelah memperoleh gelar bergengsi pelindung 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, sangat ingin mengatur dan mengamankan haji. Damaskus sebagai pusat kota terakhir di jalan dari Anatolia ke Mekah, ditetapkan sebagai stasiun pertemuan resmi bagi para peziarah yang datang dari utara dan timur,
Akibatnya, menampung jemaah haji selama musim haji menjadi kegiatan komersial utama kota ini. Suriah secara paksa ditempatkan di bawah mandat Prancis, dan Damaskus jatuh ke tangan tentara Jenderal Henry Gouraud pada 25 Juli 1920 setelah pertempuran Maisalun. Damaskus menolak pengambil alihan Prancis, dan meskipun Prancis membombardir kota itu pada tahun 1925, perlawanan berlanjut hingga awal 1927. Sebuah rencana kota baru segera diberlakukan yang menghasilkan barisan perumahan modern di sekitar kota tua yang secara efektif memisahkannya dari Al-Qutah. Di kota modern ini, norma-norma sosial, budaya, dan arsitektur Eropa secara langsung bersaing dengan norma-norma tradisional. Tahun-tahun Suriah di bawah mandat Prancis menyaksikan aktivitas politik yang intens yang mencakup seluruh spektrum ideologis, termasuk liberalisme, komunisme, dan yang terpenting nasionalisme Arab. Orang-orang Damaskus bersama dengan rekan senegaranya berjuang untuk kemerdekaan negara mereka dan untuk tujuan yang lebih luas dari satu negara Arab. Partai Baath yang didedikasikan untuk tujuan ini didirikan di Damaskus selama Perang Dunia II. Periode mandat berlangsung hingga April 1946 ketika pasukan Prancis akhirnya meninggalkan negara itu, dan Damaskus berhasil menjadi ibu kota Suriah yang merdeka. Damaskus kontemporer adalah kota metropolitan modern. Terlepas dari modernisasi yang cepat, serta periode pengabaian dan keserakahan selama ribuan tahun, Damaskus sejauh ini berhasil bertahan dengan inti uniknya yang utuh. Usianya memang sudah ribuan tahun, tapi dunia akan tetap mengenali semangat dan dinamisme kota Damaskus. Kota yang sudah sampai pada puncak kejayaannya, sebagai sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan, seni, ekonomi, politik, kesehatan, dan sistem pendidikan madrasah.